Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini selalu sehat, semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran di video kali ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa agar dalam pembelajaran kita kali ini kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, jangan lupa ya, sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran pada kali ini, bagi kalian yang belum like dan juga subscribe, silakan kalian like dan juga subscribe ya. Nah, langsung saja ya. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ya, kita akan mempelajari 3 muatan materi pembelajaran. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu dengan mengamati teks bacaan, nanti kalian dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian, dengan kegiatan wawancara, peserta didik atau kalian nanti dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan tepat. Kemudian, dengan kegiatan review, nanti kalian dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan yang tepat. Kemudian berikutnya, dengan mengamati garis bilangan, nanti kalian dapat menyelesaikan soal penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Berikutnya, dengan memperhatikan penjelasan dari saya nanti, kalian dapat mengidentifikasi bentuk tumbuhan untuk membuat hiasan dekoratif dengan teliti. Nah, untuk yang terakhir, yaitu dengan mengamati berbagai bentuk tumbuhan di sekitar, nanti kalian dapat membuat hiasan dekoratif dengan motif tumbuhan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita nanti akan mempelajari 3 muatan materi ya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti kita akan mempelajari materi yaitu menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Nah, matematika nanti kita akan mempelajari menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, yang terakhir, muatan materi SBDP, nanti kita akan mempelajari motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Nah, itu muatan materi yang akan kita bahas untuk pembelajaran kali ini. Nah, tapi sebelum kita mulai ya untuk kegiatan pembelajaran kali ini,
kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, lagu yang berjudul Bagimu Negeri, ciptaan dari Gus Bini. Nah, kenapa kita selalu menyanyikan lagu Bagimu Negeri atau lagu nasional, yaitu agar kita selalu memiliki sikap nasionalisme di dalam diri kita, sehingga kita selalu mencintai negeri kita. Itu ya. Oke, kita mulai ya untuk lagu Bagimu Negeri. Ketika kalian menyanyikan lagu nasional, maka duduk kalian harus sempurna ya. Kita mulai saja. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, itu ya lagu nasional kita yang kita nyanyikan untuk kesempatan kali ini, yaitu lagu Bagimu Negeri. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Bagimu Negeri, lagu nasional, juga sudah berdoa. Nah, sekarang kita mengumpulkan semangat ya. Nah, kita akan mempelajari pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.5 dan juga 4.5 dengan uraian materi yaitu menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Nah, seperti sebelumnya ya, kita di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang 2 kemarin sudah belajar tentang 2 uraian materi atau 2 muatan materi, yaitu muatan bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, bahasa Indonesia kemarin kita sudah membahas juga tentang wawancara. Nah, untuk yang tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 adalah lanjutan dari pembelajaran yang kemarin, yang di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua, yang kedua. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang PPKN, yaitu peran dan tugas anggota keluarga. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk muatan materi yang pertama kita bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Nah, wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Nah, ketika kita ingin melakukan kegiatan wawancara, yang pertama yaitu kita harus menentukan tema dulu. Nah, tema itu adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah saya jelaskan ya dalam materi yang kemarin bahwa apa itu untuk menanyakan sesuatu atau barang ya. Terus di mana itu untuk menanyakan tempat. Kapan itu untuk menanyakan waktu. Dan siapa itu untuk menanyakan seseorang. Mengapa itu untuk menanyakan alasan ya, dan bagaimana itu untuk menanyakan keadaan. Nah, kemarin juga sudah saya berikan
beberapa ulasan-ulasan tentang kata tanya. Nah, sekarang hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, itu ya. Nah, ketika kita melakukan wawancara, usahakan kalian menggunakan kata kosakata baku ya. Nah, berikutnya ayo kita membaca ya. Nah, di sini saya memiliki bacaan. Nah, bacaan tentang apa sih? Nah, bacaannya adalah tentang hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, apa sih hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai itu? Yuk kita baca bersama-sama ya. Saya akan membacakan, kalian menyimak. Kelas 3A berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Nah, itu makna dari hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhan. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, tuh ya. Nah, kalian sudah menyimak yang sudah saya bacakan. Nah, sekarang tugas kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Nah, tadi saya sudah membacakan ya teksnya. Pertanyaan yang nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Yang ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Dan yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Dan yang kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan bacaan yang sudah saya bacakan tadi. Nah, selanjutnya di sini ada bermain peran, ya. Nah, untuk bermain peran ini, ya, kalian harus bekerja secara kelompok. Nah, di sini ada contoh bermain peran. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau.
Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks. Nah, tugas kalian, meskipun kalian daring, ya, tugas kalian nanti coba buatlah pertanyaan, daftar pertanyaan tentang hutan bakau, ya, kunjungan ke hutan bakau. Nanti silakan kalian buat pertanyaan, nanti pertanyaan yang berhubungan dengan kunjungan ke hutan bakau. Nah, itu ya untuk kegiatan kita untuk muatan materi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu dengan muatan materi matematika kompetensi dasar 3.2 dan juga 4.2 dengan uraian materi yaitu menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk matematika ini kita sudah pernah mempelajari tentang menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk materi yang hari ini kita akan memperdalam lagi tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, penjumlahan dihitung dengan cara membuat panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan itu diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Nah, bagaimana sih untuk garis bilangannya? Nih. Nah, di sini ada contoh nih ya. Tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Nah, 9 ditambah 5 di sini kan positif semua ya. Tidak ada yang negatif, berarti di sini kalau 9 ditambah 5 berarti 14 ya. Berarti kalian harus membuat garis bilangan dengan mulai dari 0 itu maksimal bisa 14 ya. Dengan cara yang pertama, buatlah panah ya, panah dari 0 ini, dari 0 terus sampai ke 9, kemudian diberikan garis putus-putus untuk angka yang pertama yaitu 9. Kalau sudah, nanti dihitung ditambah 5 berarti ini mulai dari 0 lagi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di hasilnya terakhir ini nanti diberikan garis putus-putus juga. Nah, kalau sudah diberikan garis putus-putus, nanti kalian tinggal memberikan garis lurus ya, yang ada panah. Jangan lupa garis lurus yang ada panahnya, karena untuk panah ini menandakan bahwa arahnya angka ini adalah ke arah penambahan ya. Begitu juga yang 5 juga panahnya ke sini ya. Ini panah ke sini, ini ada mempunyai arti ya, yaitu penjumlahan. Nah, jadi jika ditambahkan ya, 9 ditambah 5 itu hasilnya adalah 14. Nah, ini paham ya. Nah, sekarang kita coba untuk ke soal ceritanya. Nah, di sini saya memiliki soal cerita tentang penjumlahan garis bilangan ya, menggunakan garis bilangan. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun itu tidak sama. Nah, Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini Siti mengumpulkan 2 buah daun bakau ini ke dalam garis bilangan. Yang pertama Siti
memiliki daun yang berukuran 4 ya. 1 2 3 4. Kemudian diberikan garis putus-putus. Nah, untuk daun yang kedua di sini Siti memiliki panjang 1 2 3 4 5. Nah, 5. Nah, panjang kedua daun tersebut adalah 9. Nah, 9 itu didapat dari mana sih? Nah, ini 4. Panjang daun yang pertama tadi adalah 4, ditambahkan panjang daun yang kedua yaitu 5. Hasilnya jika digabungkan atau jika ditambahkan, kedua daun bakau ini berjumlah memiliki ukuran 9. Nah, itu contoh dari penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Jangan lupa ya, sekedar mengingatkan bahwa ketika kita mempelajari tentang garis bilangan, kalian harus teliti ya. Kalau ini menggunakan daun, tidak menggunakan garis bilangan berarti daun saja, tetapi di sini harus ditandai dengan garis putus-putus, bukan garis lurus ya, garis normal ya, tapi garis putus-putus. Nah, itu berikutnya untuk kegiatan pembelajaran kita di tema 2 subtema 3, pembelajaran ketiga untuk muatan materi yang ketiga yaitu muatan seni budaya dan prakarya dengan kompetensi dasar 3.1 dan juga 4.1 ya. Kita akan mempelajari motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Nah, karya seni itu banyak sekali ya. Nah, di sini kita akan mempelajari secara spesifikasi tentang motif hias. Nah, motif hias berbentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Seperti motif hias pada batik buketan dari Pekalongan. Ya, nih contohnya batik buketan itu seperti ini ya, yang berasal dari Pekalongan. Motif pada batik tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Nah, kita sering mengetahui batik-batik yang ada di Indonesia ya, tidak hanya batik berbentuk bunga-bunga, ada juga berbentuk hewan, ada berbentuk keris ya, dan sebagainya. Nah, batik-batik yang berbentuk menggambarkan itu memiliki berbagai makna tersendiri tergantung dengan daerahnya masing-masing itu ya. Nah, motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Nah, kalau pertemuan sebelumnya di seni budaya dan prakarya kita sudah mempelajari tentang karya dekoratif ya. Kalian kemarin sudah mencoba untuk menggambar tentang bunga, termasuk karya dekoratif. Nah, kalau sekarang kita daun, tumbuhan ya. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Jadi ketika kita menggambar karya dekoratif itu ada tiga unsur utama. Nah, 3 unsur utama itu adalah garis, bidang, dan juga warna. Nah, 3 itu yang harus kalian hafalkan ya. Nah, bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi membuat gambar dekoratif. Nah, sebenarnya kalau menggambar dekoratif itu bebas ya, tidak hanya daun tetapi bunga, kita bisa menggambar bunga. Terus kemudian ini di materi kita hari ini daun, terus kita juga bisa buat pohon. Nah, itu tergantung dengan selera kalian ya, kalian suka menggambar apa. Nah, itu untuk tumbuhan, karya dekoratif berupa tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar untuk berkreasi. Nah, di sini ada tugas ya, tugas buat kalian ya. Tapi di sini kita umpamakan kalian itu salah satunya bernama Dayu ya.
Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Nah, sekarang kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif. Amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkan kalian mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, ketika kita membuat karya dekoratif ya, kita harus memiliki ide dulu atau gagasan ya, atau tema ketika kita membuat bentuk hiasan dekoratif. Nah, ketika kita menentukan tema, kita harus memiliki ide atau memiliki kesukaan ya. Ketika kita mau membuat hiasan dekoratif, apa yang kita suka itu baru kita buat. Karena ketika kita suka ya, maka bentuk hiasan dekoratifnya akan sesuai dengan keinginan yang akan kita buat. Nah, itu ya kreasi ketika membuat karya dekoratif berupa tumbuhan. Nah, itu saja ya untuk kegiatan pembelajaran kita untuk kali ini. Tapi sebelum saya mengakhiri untuk kegiatan pelajaran ini, kita hari ini sudah mempelajari 3 muatan materi ya. 3 muatan materi itu, yang pertama tadi adalah bahasa Indonesia dengan pokok bahasan yaitu wawancara. Terus kemudian yang kedua kita sudah belajar matematika yaitu penjumlahan dengan garis bilangan, dan yang ketiga kita sudah belajar karya dekoratif dengan bentuk tumbuhan. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada kalian ya, karena di kegiatan pembelajaran kita itu masih PTM terbatas ya, yang daring, kemudian ada PTM terbatas kita tatap muka hanya 2 jam ya. Jadi melalui video ini saya mengingatkan kepada kalian selalu patuhi protokol kesehatan ya. Ketika kalian keluar rumah, itu kalian harus selalu memakai masker. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus menjaga jarak ketika keluar rumah atau berkumpul ya. Terus yang ketiga, jangan pernah bosan untuk mencuci tangan ya dengan sabun di air yang mengalir. Terus yang keempat yaitu mengurangi mobilitas ya. Terus yang kelima, kalian harus menjauhi kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan, kalian jangan ikut-ikut nimbrung ya. Kalian harus menjauhi kerumunan, karena dengan kalian mematuhi protokol kesehatan, kalian akan memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembelajaran berikutnya nanti saya akan membuatkan video lagi ya. Nah, itu saja, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Di akhir pembelajaran ini, berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, terima kasih ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. See you. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Rajin berolahraga.